Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Khairliani, mahasiswi STAI Tanbiul Khofilin semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ekonomi makro. Jadi teman-teman, apa sih ekonomi makro itu? Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas perekonomian secara luas dan menyeluruh. Adapun tujuan dari ekonomi makro diantaranya 1. Meningkatkan pendapatan 2. Membuka lapangan pekerjaan 3. Meningkatkan kapasitas produksi 4. Mengendalikan inflasi 5. Menjaga kestabilan ekonomi 6. Menyimpan pembayaran neraca ke luar negeri. Adapun ruang lingkup dari ekonomi makro terdiri dari 1. Penentuan tingkat aktivitas ekonomi negara 2. Kebijakan pemerintah 3. Pengeluaran e-grade atau komprehensif. Konsep dasar ekonomi makro. Ekonomi makro muncul pada abad ke-8 dan berawal dari teori Adam Smith. Setelah terjadinya krisis pada abad ke-20, maka lahirlah ekonomi makro. Adapun masalah-masalah dalam ekonomi makro antaranya 1. Masalah jangka pendek, yaitu mengelola ekonomi agar terhindar dari 3 penyakit, diantaranya inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. 2. Masalah jangka panjang, harus serasi antara pertumbuhan penduduk, pertambangan kapasitas ekonomi, dan tersedianya dana investasi. Waktu penyelesaian mencapai 5,10 dan 50 tahun. Sejarah ekonomi makro. 1. Pada masa Rasulullah adanya kebijakan fiskal, keuangan, dan pajak. 2. Masa Abu Bakar, adil, teliti dalam membagi zakat. Utsman bin Affan, wilayah semakin luas maka semakin rumit sistem perekonomian. Ali bin Abi Thalib, pendistribusian seluruh dana Baitul Mal. Umar bin Khattab, memungut dengan benar, memberi hak atas kekayaan kegiatan ekonomi makro. Yang pertama, kelompok pemerintah, menarik pajak, membelanjakan anggaran, meminjam uang. Kelompok negara, yaitu dengan adanya ekspor impor syariah. Kemudian, perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional. Ekonomi makro konvensional adalah ilmu yang membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adapun makro Islam yaitu ilmu yang mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sumber utamanya melalui Al-Quran dan Sunnah. Indikator ekonomi makro Islam. Ekonomi sebuah negara tergantung pada area tertentu dari ekonomi dan indikator makro. Ekonomi diterbitkan secara berkala pada waktu tertentu. Adapun pengaruh ekonomi makro pada perkembangan bisnis. Jika dalam sebuah bisnis, ekonomi makro berperan dalam menganalisis metode atau cara terbaik yang mempengaruhi kebijakan sasaran. Contoh, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Ekonomi makro juga terdiri dari beberapa komponen yang secara langsung dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan, termasuk pengembangan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.